di sini yang belum nyala, Amirah, Kimora, sama udah ya, nomor 2 ya. Oke, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih yang udah jawab salam pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli wa sallim ala qudatan lisani qawli. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah Pak Ogi senang sekali semuanya hadir semua gitu ya, tidak ada yang nggak hadir. Hari ini Pak Ogi lanjut lagi materi yang kemarin ya, yang terakhir terkait dengan operasi bilangan bulat. Tapi yang latihan sebelumnya gitu ya, kan ada beberapa yang mungkin ya yang masih nanya-nanya, Pak ini saya nggak ngerti nomor ini gitu ya. Terus kemudian ada yang japri ya, ada yang lewat WA, ada yang lewat Instagram, macam-macam lah ya gitu ya. Tapi Pak Ogi memang agak susah kalau ngejelasin di WA, apalagi ketikan gitu ya, harus benar-benar ngejelasinnya di papan tulis coret-coretan gitu. Nah, silakan ada yang mau ditanyain dulu nggak yang soal kemarin Pak Ogi tampilin lagi ya soal yang sebelumnya di modulnya. Kemarin itu hiburan Sugro 2 dan 3 ya. Coba ada nggak yang mau nanya, Pak nomor ini? Boleh. Keisa boleh, Keisa. Itu ya. Pak yang hiburan Sugro 2-nya yang level 3B. Level 3 ya. Terus ada lagi nggak selain itu? Ada lagi? Boleh nih Serina. Ya Risita boleh. Yang hiburan Sugro 2 nomor 1 level nomor nomor berapa? 1. Level 3 nomor 1. Level 3 nomor hiburan 1. Sugro 2. Oke, sip. Sip. Oke, ada lagi? Alhamdulillah. Kok kita tampilin dulu ininya ya. Ada lagi, boleh Pak Ogi tampung dulu ya. Tadi ada Keisa, ada Naswa ya. Bukan saya, Pak. Marwah tadi teh. Keisa Marwah. Oke, bentar. Ini nih susah nih tadi nyari tombolnya. Oke, ini nih ya. Baik, ini yang ditanyain sama Nisrina barusan ya. Jadi nanti udah itu kita ke soal yang nomor 3-nya. Level 3, nomor 1 kata Nisrina. Ini pertanyaan pertama. Terus yang kedua, yang ini, yang level 3B bukan, Marwah? Oh, yang level 3 mah cuman yang 3B aja, nggak semua. Oh iya, oke. Tadi Nisrina nanya yang A-nya gitu ya, benar nggak? Oke, sip. Baik, anak-anak yang soal nomor level 3 yang A sama yang C, memang benar ini soal yang termasuk kategori yang problem solving ya. Ini tuh soal yang perlu ada improvisasi atau pemikiran kritisnya juga di sini tuh ya. Jadi beda sama soal yang level 1 sama level 2. Soal level 1 sama 2 itu semuanya Pak Ogi udah ajarin. Jadi Pak Ogi udah contohkan gitu ya, atau Pak Ogi ulas sedikit gitu, nanti kalian yang yang kembangkan sendiri. Tapi kalau yang level 3 ini ya, ciri khasnya ini tuh soal-soal high order thinking yang sebelumnya Pak Ogi bilang ya. Jadi kalau misalkan pas Pak Ogi jelasin yang problem solving, nah itu salah satu kemampuan high order thinking itu tadi ya. Nah, ciri hal yang lainnya, Pak Ogi biasanya nggak jelasin dulu ini tuh.
biarin aja kalian brainstorming sendiri, coba dipakai cara apapun gitu ya, mau ditanya ke temen gitu atau siapa gitu, silakan. Jadi memang benar-benar ini soal level 3 ini wajar tidak dijelasin dulu. Jadi kalian nggak tanya, "Pak, ini saya nggak dijelasin dulu kok, jadi kok dikasih soal ini?" Ya jangan marah juga gitu ya. Karena memang ciri khasnya kayak gitu. Dituntutnya kalian untuk bisa memecahkan masalah ini sendiri gitu ya, dengan modalkan pengetahuan sebelumnya. Kita mulai dulu yang level 3A ya. Izin ke toilet ya, boleh. Kita mulai dari 3A dulu. Maksudnya level 3A ya. Oke, kalau gitu stop dulu presentingnya. Kalau ditampilin papan tulisnya di sini. Tiga A, Pak Gil tugasin nggak sih asal ya? Nggak apa-apa. Oke, yang 3A itu, Pak Gil lupa ya, soalnya mana? Oh ini nih. Soalnya yang 3A, negatif 15 tambah 32 dikurangi P sama dengan 12. Yang ditanyain, agar benar, tentukan nilai P. Ini pertanyaannya. Munculnya tulisan Pogi ini. Belum muncul, bentar. Nah ini ya. Jadi agar benar, tentukan nilai P. Quality-nya jelek banget, bentar ya. Ininya max aja. Nah, pertanyaannya gini, jadi ada diketahui persamaan ini, negatif 15 tambah 32 dikurangi P sama dengan 12. Jadi kita tinggal tentukan dulu ini, si nilai P ini berapa supaya nanti hasilnya itu benar. Jadi sama dengan 12 gitu ya. Jadi coba kita sederhanain dulu atau dirapihin dulu ya, yang kira-kira kita bisa kerjain. Yang tentu yang kita bisa kerjain tuh yang ini dulu ya. Negatif 15 tambah 32. Berapa nih? 19. 19 ya. Betul, 19. Dikurangi P sama dengan 12. Jadi kenapa Pak ini 19? Ingat lagi konsep yang kemarin Pak Ogi sampaikan, kalau misalkan ada dua buah bilangan bulat, yang satu tandanya negatif, satu lagi positif, maka operasinya dikurangkan angka yang terbesar dengan angka yang kecil ya. 32 dikurangi 15 itu hasilnya benar gitu 19. Pak Ogi jadi kayaknya salah hitung deh, berapa? 17, Pak. 17 ya. Ya, jadi kalau misalkan ada bilangan yang tandanya beda, satu positif, satu negatif nih, ini ya. Nah, maka kita kurangkan angka yang terbesarnya, 32 dikurangi 15. Hasilnya positif 19. 17 ya. Sorry. 17. Warna biru. Nah, gini. Nah, sekarang kita kalau udah kelihatan begini mah ya, udah lebih sederhana dari yang sebelumnya, kita tinggal mikirin 17 dikurangi P sama dengan 12, hasilnya itu harus 12. Berarti kira-kira kita bisa tentuin nih, si nilai P-nya ini berapa nih? 17 dikurangi berapa? 5. Supaya hasilnya 12, betul, 5. Gitu. Jadi, supaya nilainya benar 12, maka si P-nya itu harus nilainya 5. Gitu ya. Jadi, kurang lebih kayak gini lah, soal-soal yang memang nggak biasa gitu ya, soal-soal yang jarang dikasihkan. Nah, itulah tipe-tipe soal high order thinking, dan biasanya ini muncul di soal-soal pelatihan olimpiade gitu ya, soal-soal yang buat kompetensi matematik gitu ya, dan ya kayak gitu-gitu ya, yang tidak sering gitu dikeluarkan di soal-soal harian di sekolah gitu ya. Oke, ini yang 3A cukup ya nih Serina yang ini. Sekarang kita lanjut ke yang 3B. Soal yang 3B, nah ini coba liatin. Soal 3B, di sini soalnya. Tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah 50. Nah,
Oke, di sini mungkin ada yang masih bingung, ini teh titik-titik apaan Pak? Ah, ini titik-titik di sini tuh apaan Pak? Ini simbol baru mungkin ya kalau yang di eh, yang di SD belum pernah familiar sama titik-titik ini. Jadi bedain antara titik-titik yang memang itu teh harus diisi kayak pertanyaan gitu ya. Isian singkat tuh kan suka ada titik-titik ya. Eh, operasi penjumlahan berulang adalah operasi titik-titiknya. Titik-titiknya tuh diisi dengan jawaban yang disoalkan. Itu isian singkat. Nah, biasanya kalau soal-soal isian singkat ini titik-titiknya itu di posisinya tuh di bawah ini. Lebih dari 3 buah titik. Tapi kalau misalkan titiknya ada di tengah-tengah ya ngambang ini gitu ya di atas, cuman 3 buah titik biasanya gitu ya. Ini artinya adalah simbol berkelanjutan. Gitu. Simbol berkelanjutan. Artinya apa? Kalau misalnya ini bukan untuk diisi ini titik-titik yang berapa, bukan. Jadi kita harus mengoperasikan 1 tambah 2 tambah 3 terus lanjut lagi tambah 4 tambah 5 tambah 6 terus sampai ke 50 targetnya itu. Jadi kita menjumlahkan semua angka dari 1 sampai 50, jumlahin semuanya tuh. Nah gitu. Ada yang kemarin yang ngisinya tuh, saya ngitungnya tuh 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10 terus sampai 50. Nah itu capek banget gitu ya. Nah, makanya di sini problem solve-nya itu kalian gimana caranya untuk menjumlahkan semua ini tanpa harus capek-capek ngitung dari 1 sampai 50. Gitu ya. Nah, sekarang Pak Ogi coba liatin. Pak Ogi coba liatin. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik ya. Sebelum 50 berarti kan ada 47 gitu ya. Tambah 48, tambah 49, tambah 50 kan ya. Gitu. Ini 47 dihapus juga, nggak apa-apa sih, bentar biar rapi ya. Tambah 48 misalnya, tambah 49, tambah 50 gitu. Kita mau lihat polanya di sini. Melihat polanya dari penjumlahan ini. Jadi di titik-titik ini tuh sebenarnya masih ada angka-angka yang lainnya ya, 4, 5, 10, wah pokoknya angka-angka antara 1 sampai 50 yang belum ketulis di sini. Jadi matematikawan mah gitu ya, nulis angka yang berpola biar ringkas, biar sederhana, ya pakai simbol aja gitu, disepakati simbolnya pakai titik 3 aja yang tengah-tengahnya ngambang di atas gitu. Nah sekarang kita lihat nih, kalau misalkan kita jumlahin angka 1 dengan angka 50, dari ujung ke ujung kita jumlahin berapa hasilnya? 51. Iya, 51 kan ya? Oke, Pogi nulisnya di bawah aja deh. Nih 51. 1 tambah 50 ini 51. 2 tambah 49 berapa? 51. 51 lagi kan ya? 3 tambah 48 51. 51. Nah, 51-nya berulang kan ya? Kita jumlahin ujung sama ujung, dijumlahin semuanya berpasang-pasangan, totalnya itu hasilnya 51 semuanya. Nah, kalau misalkan kita pasang-pasangan angka-angka ini dari ujung ke sisi kiri dan kanan itu, kira-kira angka 51-nya ada berapa banyak? 21 atau 25 gitu. Berapa? 21 atau 25 gitu. Nah, 25 dari mana? 25 dari mana? 50 dibagi 2. Ah, benar. Siapa tadi yang jawab? Hanifa. Hanifa, bener Hanifa. Jadi kan ini berpasang-pasangan ya, 1 sama 20 gitu dipasangin kan berdua-berdua ya. Ini angkanya tuh dari 1 sampai 50, ada 50 angka. Kemudian mereka dipasang-pasangkan berarti nanti akan terjadi 25 pasangan. Gitu kan ya? Ada 25 pasangan dan ketika mereka dijumlahin pasangan-pasangan itu hasilnya tuh 50, berarti total semuanya udah kita tinggal langsung aja di secara logika kita gitu ya. 51-nya itu ada 25 atau kita kaliin aja sama 25. 51 kali 25 selesai. Jadi berapa tuh? Berapa 51 kali 25? Coba dikotret. Lagi ambil casan dulu. 1000
275. Oke, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa cobain pakai trik ini, trik yang Pogi jelasin barusan untuk selesaiin soal nomor C ya, yang D. Nah, itu. Jadi dipasang-pasangkan gitu aja, gitu ya. Ujung sama ujung itu, atau pasangkan sisi kiri dan kanan, atau gimana lah, terserah kreasi kalian gitu ya. Ini untuk yang nomor 3B. Ya, boleh ditulis dulu ya, Pogi. Ini ngecas laptop dulu. Oke. Ada yang ditanyain dulu? Boleh kalau ada yang mau nanya dulu, atau Pak, saya bingung yang bagian ininya, tipe jelasin. Oke, jadi untuk yang tugas yang di Google Classroom kemarin ya, mungkin ada beberapa yang masih, Pak saya belum nomor ini, itu belum nomor itu. Jadi belum saya kumpulin gitu ya. Nah sekarang kan semuanya udah jelasin di sini ya, udah Pak jelasin, silakan dilengkapin gitu ya. Atau Pak saya udah kelanjur ngumpulin tapi ada yang salah misalkan, boleh di unsubmit terus kumpulin lagi ya, dikasih keterangan aja Pak saya edit sedikit sih jawabannya yang kemarin gitu. Yang penting kalian ada catatan untuk ngumpulinnya, jadi Pak Ugi bisa lihat bahwa kalian itu ngerjain atau melaksanakan amanah yang udah Pak Ugi tugasin ke kalian gitu ya, gitu. Jadi jangan sampai udah dikasih amanah nggak di apa yang diamanahi malah tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diamanahkan gitu ya. Jadi kumpulin aja, kalau ada kendala silakan sampaikan, Pak saya bingung yang ini, atau Pak saya nggak ngerti yang bagian sininya, sampaikan aja ya. Jadi yang penting kita komunikasi supaya saling memudahkan ya. Oke, kayaknya udah yang ini ya ditulisnya. Lagi coba lihat tugas yang sudah terkumpul di Google Classroom, lagi coba presentingnya biar kalian juga bisa lihat sendiri. Yang sudah dikumpulin di Google Classroom itu adalah hiburan Sugro 2. Nah, baru ada 11 orang, yang 10 orang masih belum ya. Terus yang hiburan Sugro 3 sama 11 orang, yang 10 orang belum. Oke, kita coba lihat siapa aja yang udah ngumpulinnya. Askia, Givara, Keisa, oke. Nah, yang belum di sini ada Aisyah Nazwa, Amirah Zahra, Fani, Faras. Faras nanti lengkapin ya. Terus Hanifa, Ismi, Keisa, gitu ya. Paling lambat ini hari ini kalau nggak salah nih. Nah, tenggatnya nih hari ini ya, hari ini. Jadi maksimal jam 12 malam nanti berarti kalau gitu. Ya, ini keterangannya udah ada di sini. Silakan foto hasil kerja kalian di sini tentang hiburan Sugro 2 halaman 4 sampai 5 di modul itu ya. Hanya level 1 itu kerjain semua nomor, level 2 semua nomor, dan level 3 nomor B aja gitu ya. Yang tadi barusan dijelasin yang 3B ya. Terus yang keduanya yang hiburan Sugro 3 mungkin orangnya sama ya kayaknya. Petunjuknya yang ini yang hiburan Sugro 3, 6 sampai 8, level 1 semua, level 2 semua, level 3 nomor A, B, C aja. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu aja ke PPT atau PowerPoint atau bahasan kita hari ini ya. Kita lanjut lagi materi tentang bilangan pecahan ya. Oke, silakan siapin buku catatan kalian. Yang mau ke toilet boleh ke toilet dulu, atau mau minum silakan minum, atau mungkin ada yang saum ya. Renggangkan dulu, santaiin dulu posisinya ntar. Kalau kita tampilin PPT-nya. Nah, jangan ini deh. Ini aja. Inilah. Ya, boleh nih Pak. Yang mau ke toilet, sok silakan ke toilet dulu. Oke. Bilangan pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan kalian juga mulai dengan bacaan basmalah aja setidaknya ya.
Materi ini sebenarnya di SD sudah hafal terusnya, cuman karena melihat dari hasil TKT kemarin dan ya masih ada sebagian yang memang masih perlu penguatan, kita coba review ulang saja gitu ya di materi bilangan pecahan ini. Gitu ya, kita mulai dari pecahan dulu apaan ya, kita mulai dari konsep yang paling sederhana dulu aja. Jadi bilangan pecahan ini merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan gitu ya. Misalnya ini gitu ya, dari ilustrasi yang ada di di layar kalian itu ya, ini 1/6 tuh 6-nya dari mana Pak? Jadi si 6-nya ini coba kita tunggu dulu si animasinya bergerak gitu ya. Dari 6 ini ada seluruhnya tuh totalnya tuh ada 6 buah bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ya ada 6 buah. Nah 1 di sini menyatakan bagian ini tuh ada sebanyak 1 buah gitu ya. Kalau misalkan kita gabungkan gitu ya, misalkan ini yang dimerahin ini nih. Nah karena ada 3 buah 1/6-nya nih, 1/6, 1/6, 1/6, kita bisa jumlahin mereka. Sehingga nah ini kita gabungkan ya, jadi 3/6, atau kita bisa ringkas lagi kayak konsep penyederhanaan pecahan jadi 1/2 gitu ya. Nah pokoknya ya bagian dari keseluruhan ini disebutnya tuh pecahan biasa kalau misalkan di bahasa Indonesianya ya, atau bahasa Inggrisnya itu fraction, bagian atau pecahan gitu ya. Pak, di Quran ada nggak? Ada. Kalian coba bisa lihat di An-Nisa ayat 11. Di sana tuh ngomongin tentang, Allah tuh ngomongin tentang pecahan juga, konsep pecahan. Tapi ngomongnya tentang warisan. Di sana ya kalian mungkin masih belum nyampe ke sana bahasan agamanya, PAI-nya gitu ya. Tapi di sana secara eksplisit banget Allah tuh cerita tentang bagian atau pecahan. Laki-laki bagiannya segimana, perempuan bagiannya sepertiganya atau apa gitu ya. Di sana gue jelas banget Allah tuh cerita tentang itu. Bayangkan kalau misalkan dulu Rasulullah atau misalkan para sahabatnya di sana ketika ayat itu turun nggak ngerti konsep pecahan. Wah, liar gitu, ini maksudnya apaan gitu ya. Jadi materi pecahan ini konsepnya udah ada sejak dulu gitu ya, sejak zaman Rasulullah udah ada berarti. Nggak mungkin kalau misalkan zaman Rasulullah masih pada nggak ngertian gitu ya tentang ini, ya nggak akan selesai masalahnya gitu ketika ada pembagian warisan gitu di sana, karena ayat itu turun ketika ada problem ketika bagaimana cara membagi warisan yang adil gitu menurut Allah tuh gimana gitu ya. Nah meskipun memang ada beberapa ayat yang turun ketika itu teh ya Rasulullah tuh mungkin masih bingung gitu ya konsepnya itu ya maksudnya apa gitu ya. Di beberapa ayat kayak misalkan fenomena alam semesta gitu ya, planet atau apa, kan dulu teknologi masih belum ada. Tapi kalau misalkan untuk bahasan pecahan ini, terutama ayat yang tadi gitu ya, itu sudah dipahamin gitu ya, konsep pecahan itu kayak gimana gitu, sepertiganya, setengahnya, atau 1/4-nya gitu ya. Pokoknya yang sederhana-sederhana dulu, dulu tuh kayak gitu. Nah sekarang kita coba lihat lagi unsur-unsurnya ya. Setengah nih ya, 1/2 gitu ya, orang-orang bilangnya setengah gitu ya, 1/2. Ini ada 2 unsur kalau pecahan biasa ya, ada pembilangnya, ingat pembilang itu yang posisinya di atas gitu. Kalau yang bawah, ngap juga pakai ini, Pagi izin buka masker dulu. Kalau yang bawah, sebutnya apa, masih ingat nggak? Pagi belum munculin dulu. Ini penyebut ya, oke. Pembilang, bilang, dan nyebut. Gak tahu nih kenapa bahasa Indonesia mengistilahkannya kayak gitu. Ntar ini kok jadi khusus. Nah. Ya ini penyebut ya, si angka 2 ini penyebut, jadi posisinya dia ada di bawah. Kenapa ini sebutnya pembilang ini penyebut? Nah itu mah ya istilah aja gitu ya. Orang-orang matematikawan Indonesia zaman dulu mengistilahkannya kayak gini gitu ya, dan turun-temurun ini ya, turun-temurun sampai sekarang namanya ini gitu ya, pembilang dan penyebut gitu. Sekarang coba kita lihat ke kasusnya Robert gitu. Kita ambil contoh kehidupan sehari-hari lah misalnya, biar lebih kontekstual. Ya Robert ceritanya beli kue bolu yang nggak ada bolong di tengahnya gitu ya. Ya ada beberapa bolu yang di tengahnya tuh bolong, ada yang bulatan sempurna begini gitu ya. Bundaran yang sempurna gini.
Nah, kemudian si kue ini dipotong menjadi 8 bagian. Gitu ya, dipotong jadi 8 bagian kayak gini gitu ya. Terus kue tersebut akan diberikan kepada best friend-nya, Tinat dan Tinut. Nah, si Tinat dapat 3 potong. Tinut dapat 4 potong. Nah, kalau misalkan kita mau pakai konsep pecahan, kira-kira yang bagian Tinat berapa per berapa, yang Tinut berapa per berapa. Nah, coba siapa yang mau nyalain mikrofonnya, kalau langsung catat buat dapat poin. Naswa, boleh Naswa. Tinat dan Tinut atau totalnya atau Tinat sama Tinatnya berapa, Tinut berapa? Tinatnya 3/8, Tinutnya 4/8 sama dengan 1/2. Oke, kata Naswa begitu ya. Yang lain ada? Boleh, Marwah. Dijumlahin atau dapat bagian-bagiannya? Bagian-bagiannya aja. Tinat berapa, Tinut berapa? Karena dibagi jadi 8 potong, Tinat dapat 4 potong juga atau 4/8. Tinut dapat 4 potong, jadi 4/8. Tinut juga 4/8. Oke, sip. Sama ya kayak Naswa. Ada lagi? Mungkin pas saya beda sama gini. Ada? Oke, nggak ada. Berarti ya, sip. Sama semuanya. Jadi, kalau misalkan kita ilustrasiin ya, Pak tampilin papan tulisnya misalkan nih. Kalau misalkan dari 8 bagian ini, tentu, salah, mus. Tentu kalau misalkan kita mau jadiin pecahan atau berapa bagian dari berapa bagian gitu ya, kita lihat dulu yang Tinat itu tadi dapatnya 3 kan ya, 3 bagian yang ini gitu ya. 3 bagian ini kan 3 ya, 3 dari keseluruhan. Ya udah berarti yang Tinat tadi, nah ini 3/8 gitu ya, 3 dari 8 total seluruhnya. Kalau yang Tinut tadi berapa? 4, dapat 4 bagian dari 8 ya sudah, berarti yang Tinut 4/8. Boleh juga tadi Pak, saya langsung niat setengah gitu ya. Nah, setengah dari mana? Coba, tadi Naswa sama Marwah setengah dari mana? Dari 4/8 itu dibagi 2. Bagi 2. Bagi 4 gitu ya. Oke, sip. Ini dibagi 4 dua-duanya ini boleh ya. Jadi kalau biar adil gitu ya, biar adil dan tetap senilai si pecahannya, maka kalau misalkan yang atas dibagi 4, bawahnya juga sama harus dibagi 4 juga. Jangan sampai yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 4 aja Pak. Nah, nggak bisa ya, nggak adil kalau gitu. Jadi harus ada keadilan di sini ya. Nih, jadi atas bagi 4, ya bawah juga harus bagi 4 ya. Jadi ini 1/2 gitu ya. Ini konsep menyederhanakan. Pak, kalau yang ini saya coba Pak dibagi 3, ini dibagi 3, ini bagi 3 lagi gitu ya. Ya silakan aja. Tapi nggak bisa nih yang 8 bagi 3. Repot jadi koma-komaan di sini ya. Berarti 2, sekian. Nah, ini nggak boleh. Kalau misalkan yang pecahan biasa, ini tidak boleh ada angka koma-komaan di atas atau bawahnya, atau di pembilang sama penyebutnya itu nggak boleh bilangan pecahan desimal ya. Jadi harus selalu bilangan yang bulat. Ya, ini boleh ya. Nah, ini berarti yang dibagi 3 sama bagi 3 yang atas ini nggak boleh. Jadi ini tidak bisa ya. Jadi udah aja gini. 3/8-nya nggak usah diapa-apain. Gitu ya. Ini konsep di SD ya, yang Pogi review lagi lah sedikit ya. Oke, kita lanjut lagi. Pecahan senilai sekarang. Pecahan senilai itu maksudnya tuh nilainya itu sama gitu ya, nilainya itu sama tapi formnya beda. Contoh yang ini kan setengah ya, maksudnya tuh yang hitam ini yang kita fokusnya bagian ini dari keseluruhan semuanya tuh ini 1/2, ini yang hitam itu 1, total keseluruhannya tuh ada 2. Yang ini 2 dari total keseluruhannya itu 4. Sebelahnya lagi ini 3, total keseluruhannya itu 6. Meskipun mereka angkanya ini beda-beda gitu ya, setengah, ini 2/4, 3/4, tapi mereka tuh senilai. Kenapa? Kalau misalnya kita ilustrasikan pakai gambar begini, ternyata besarannya tuh sama gitu. Besarnya tuh daerahnya itu sama. Makanya mereka disebutnya senilai. Meskipun angkanya beda. Jadi kalau di pecahan biasa, formnya bisa jadi beda, tapi
tapi nilainya sama. Gitu ya, contohnya yang ini. Tadi juga yang disebutin sama Naswa dan Marwa gitu ya, 4/8 itu senilai Pak sama setengah gitu. Formnya beda, 4/8 yang satu 4/8, satu lagi setengah, tapi nilainya sama, sama-sama setengah gitu, setengah bagian gitu ya. Jadi gimana cara dapetin pecahan senilai? Kalian bisa mengalihkan atau membagi membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama, tapi nggak boleh 0 ya. Pencet. Nah, contohnya gini. Misalnya, Pak, tadi saya mau coba cari pecahan yang senilai sama yang 3/8, yang tadi kasus Tinat. Kalau dibagi, kan nggak bisa ya. Jadi, ya udah kita coba kalinya terserah berapa. Kali 2 misalkan. Kalau di atas kali 2, biar adil bawahnya juga kali 2. Ini yang senilai sama 3/8 berarti 6/16. Ini senilai sama yang 3/8 tadi, gitu ya. Formnya beda tapi nilainya sama gitu ya. Jadi kalian boleh mengalihkan atau membagi bilangan pembilang sama penyebutnya itu dengan angka yang sama atau bilangan yang sama ya. Tapi nggak boleh 0 ya. Pak, kenapa nggak boleh 0 ya? Cobain aja kalau dikaliin 0 gitu ya. Ini 0 0. 3 kali 0 0. 8 kali 0 0 lagi. 0/0 nggak ada ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, ini ada pembahasannya kenapa 0/0 itu nggak boleh ya. Apa coba nggak boleh, 0/0 nggak boleh. Nah, nantilah ya ini mah ya dibahasnya. Anda menarik ini ya, 0 dibagi 0 tuh nggak boleh Pak. Terus semua ada lagi yang nggak boleh di pecahan tuh ya. Hal yang haram nih, hal yang haram di matematika, di pecahan ya terutama, yaitu yang pertama tadi ya 0/0 itu nggak boleh. Ada lagi 1/0 ini nggak boleh, atau 2/0. Pokoknya yang per 0 ini nggak boleh. Ada 2. 1/0, 2/0, atau bilangan per 0 itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Kenapa nggak boleh? Ada yang tahu nggak pernah bahas ini? Nantilah ya, ini mah dibahasnya, ini nanti bisa lama lagi. Nantilah kalau ada kesempatan Pogi jelasin. Tapi intinya, pecahan yang ada per 0-nya ini nggak boleh, haram di matematika ya. Karena ada sesuatunya di situ. Ya, kita lanjut dulu lah. Lanjut dulu yang bahasan kita topik hari ini dulu. Lanjut yang membandingkan pecahan. Kita mau bandingin mana sih pecahan yang nilainya paling besar, mana yang paling kecil gitu ya. Contohnya ini 2/3 sama 3/7. Mana sih yang paling besar nilainya? Kalau misalnya bilangan bulat kan ya, konsepnya kan ya kalau misalkan kemarin tuh yang 3.000 sama 2.567, mana Pak yang paling besar? Yang ini yang paling besar 3.000 ya, udah jelas. Kemarin udah jelasin di pembahasannya kenapa yang 3.000 paling besar. 0 sama -5, mana yang paling besar Pak? Yang 0. Nilainya maksudnya nilainya paling besar tuh 0. Nah, kalau pecahan gimana? Kalau yang di pecahan, misalnya gini, ada pecahan 2/3 sama 1/3. Nah, ini kalau misalkan kita mau membandingkan mana yang paling besar nilainya, kalian harus pastikan si penyebutnya itu sama dulu. Penyebutnya sama dulu. Di sini 2/3 sama 1/3, penyebutnya dua-duanya udah sama. Ya, kita kalau misalkan udah sama penyebutnya gitu, kalian tinggal bandingkan atasnya atau pembilangnya nih. Nah, lihat pembilangnya mana yang paling besar angkanya. Di sini yang paling besar angkanya ya udah jelas ya, angka 2. Ya sudah, berarti yang paling besar antara 2/3 dan 1/3 nilainya adalah 2/3 gitu. Jadi pastikan dulu si penyebutnya sama. Sekarang kasusnya, Pak, ini 2/3 sama 3/7. Nah, berarti kita harus samakan dulu mereka penyebutnya. Gimana caranya? Nih, lihat di sini 2/3 sama 3/7. Kita cari pecahan yang senilai sama mereka. Ini agak renggang ini dikit ya, 3/7. Nah, ini. Kita cari pecahan yang senilai sama mereka. Kita kaliin 2/3 ini, dua-duanya kali 7, ini kaliin 3. Dari mana Pak itu? Nanti Bagi jelasin.
Ini kali 7. Yang sebelah kanan, yang 37, ini kaliin 3, ini kali 7. Sorry, kali 3 lagi. Harus adil ya, atas kali atas, angkanya harus sama, kali 7 dua-duanya atau kali 3 dua-duanya gitu ya. Harus, jangan beda-beda kayak tadi yang Pong bilang. Oke, sekarang kita kalikan. 2 kali 7, berarti di sini 14 ya. Ini 21. Yang 37 kaliin 3, ini jadi 9, bawahnya 21. Sekarang kita lihat, 14 per 21 dan 9 per 21. Nah, sekarang si penyebutnya udah sama nih ya. Penyebutnya udah sama, ya sudah, berarti kalau misalkan penyebutnya udah sama, kita tinggal bandingkan yang pembilangnya, yang atasnya. Di sini 14, ini 9, berarti lebih jelas yang ini ya, yang paling besar. Yang 14 per 21 alias si 2/3 tadi, gitu ya. Yang ini nih, yang paling besar. Nah, tadi yang pertanyaan yang begitu penjelasannya tadi, ini dari mana Pak yang warna merah ini? Yang satu 7, satu lagi 3. Pokoknya dapetinnya dari, nih pakai warna hijau ya. Ini sama ini nih. 7, ini 3. Jadi yang 7 ini jadi pengali untuk yang lawannya, tadi 2/3. Yang 3 ini untuk pengali yang 3/7 gitu. Jadi lihat di penyebutnya tadi gitu ya, 2/3 sama yang 3/7 penyebutnya tadi. Dia saling bertukar pengali penyebutnya. Paham nggak? Jadi Pak Ogi coba jelasin ulang yang contoh yang lain ya. Misalkan kita mau bandingkan pecahan 1/3 dengan 2/4. 1/8 misalkan. Jangan deh. 4/5 aja. Nah, ini. Kan ini penyebutnya beda ya. Nih, yang satu mah 3, satu lagi 5. Kita jadiin mereka penyebutnya sama. Jadi dengan mengalikan, ini kaliin berapa kali yang ini? Kaliin 5, ini kaliin 5. Nah, berarti yang sebelahnya, yang 4/5 ini, kaliin sama yang 3. Ini kaliin 3, ini kaliin 3 juga. Nah, gitu. Jadi, nanti dapat nih, 1/3 kali 5, dua-duanya kaliin 5/15. Yang ini, 12/15. Udah gitu. Udah sama apa penyebutnya, kita tinggal bandingkan. Oh, ini yang 12/5 dong yang paling gede. Gitu ya. Jadi kalikan dengan penyebutnya bersilang gitu ya. Yang ini kalian ke sini, yang 3 dikaliin ke yang 4/5 gitu, kali silang. Gitu ya. Kalau misalkan kita mau membandingkan pecahan, si penyebutnya berbeda. Oke, kasih soal sekarang. Ini biarin aja, biar buat contoh. Sekarang kalian coba bandingkan mana yang paling besar nilainya antara 2/5 dengan 3/8. Coba. Bandingkan 2/5 sama yang 3/8. Mana yang paling besar nilainya? Nanti resen aja ya yang udah tahu jawabannya. Oke, silakan resen aja dulu. Pogi nanti akan sortir ya. Yang udah jawab sering, Pogi keep dulu. Kayaknya ke Mirila dulu deh. Mirila belum dapat kesempatan. Boleh Mirila, gimana? Lebih besar 2/5. Nah, gimana caranya? Pogi coba tulisin di sini ya. Jadi 2/5 dikali 8, dua-duanya. Oke, ini kali 8, ini kali 8, ini 5 kali 8 juga ya. 8-nya dari mana? Dari yang penyebutnya yang 3/8. Ya, sip ya. Terus? Itu 3/8 dikali 5. Ini kali 5 dua-duanya ya. Ini 8 kali 5 juga. Oke, terus jadi? 16/40 sama 15/40. Oke, jadi udah gini? Lebih besar 16/40. Oke, udah tinggal gituin aja ya. Sip ya Mirila. Baik, makasih penjelasannya. Yang lain nanti ya. Yang lain mungkin di soal berikutnya. Oke, jadi gitu ya. Kalau misalkan membandingkan pecahan, silakan kalian samakan dulu si penyebutnya. Udah sama, tinggal bandingkan aja si atasnya. Oke, kasih poin dulu buat yang tadi
Kaisa Marwah ya. Udah 5 lagi ya. Terus Nirila barusan. Nirila juga 6. Terus tadi siapa nih? Nisrina atau siapa ya? Atau Naswa? Pagi lupa. Dua-duanya jawab gak? Ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini mau tahu lah ya. Bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? 14/3 ada yang tahu gimana caranya? Coba Resen yang tahu caranya gimana? Naswa, Nindi, Nirila, Nisrina. Coba Siva, Askia Siva. Gimana Siva, Askia? Ini Pogi ngelihatnya 2 lah ya. Halo? Askia? Oh, mic-nya error. Ya. Diketikin aja tuh. Ya udah suka tuh yang lain coba yang lain. Ini Mirila, Nindya, Kersha Marwah. Coba ya udah coba Nisrina coba Nisrina. Pertama 14 dibagi 3. Jadi gimana? Jadi berapa ini teh pecahan campurannya? Kan 14 bagi 3. Nyarinya itu 3 kali berapa yang mendekati 14. Oke. Jadi berapa? Hasilnya 4. Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Iya. Setelah itu dikali lagi terus 14 dikurangi 12. Oke. Hasilnya 2. Jadi pecahan campurannya berapa? Adalah gimana bilangnya? Gimana bilangnya? Iya. Coba Nisrina sebutin Pak Gia nulisin di sini. Berapa ininya berapa per ininya berapa gitu. Bawahnya 3. Ini 3. Terus sampingnya 4. Ini 4. Terus atasnya 2. Atasnya 2. Jadi ini tuh udah dapat 3 kali berapa yang mendekati 14 gitu. Nanti 12 tuh ya, 12 buat dapetin angka 2 di sini adalah dapat dari 14 dikurangi 12 tadi gitu ya. Iya. Oke, sip. Ini versi dari Nisrina. Oke, yang lain Naswa yang masih resen. Boleh Naswa gimana kalau kata Naswa? Kata aku tuh penyebutnya itu dikaliin sama bilangan yang hampir dekat sama 14. Oke. 3 dikali 4 soalnya paling dekat jadi 12. Nah 14-nya dikurang 12 jadi 2. Oke, terusnya 2 gitu ya? Iya, sama kayak Mas. Oke, sama ya. Ya, jadi ya betul ya ini cara mengubah kepecahan campuran itu. Jadi pecahan campuran, kenapa disebut campuran itu ada bilangan bulat dan pecahan yang bercampur di situ gitu ya. Jadi 42/3 nih ya, si 14/3-nya di sini kita bisa ubah dia menjadi pecahan campuran. Cuman nggak semua bilangan pecahan itu bisa dijadikan pecahan campuran. Jadi ada syaratnya kalau misalkan kita mau jadi si pecahan biasa ini jadi pecahan campuran. Syaratnya apa? Jadi syaratnya itu harus si bilangannya yang atasnya atau si pembilangnya ini harus selalu lebih besar dari yang bawahnya. Dari yang pembilangnya. Ini harus selalu lebih besar dari yang bawahnya. Kalau misalkan ada bilangan 5/3, ini bisa dijadikan pecahan campuran. Karena memenuhi syarat ini lebih besar dari yang bawahnya. Yang atasnya 5, bawahnya 3. Berarti di sini kita bisa gunakan konsep yang tadi Nisrina dan Naswa bilang.
3, di sini yang di bawahnya tetap ya, penyebutnya itu 3. 3 dikalikan berapa? Supaya mendekati 5. 3 kaliin 2, nggak mungkin ya. 3 kali 2 aja udah 6, melebihi si angka 5. Jadi nggak bisa. Kita kaliin dengan angka 1 berarti. 3 kali 1, 3. Berarti ya. Untuk ngisi yang atasnya sini, yang di sini gitu ya. Berarti kita tinggal kurangin aja 5 dikurangi dengan angka yang hasil kali 1 sama 3 tadi ya. 5 dikurangi 3 berarti jadi 2 di sini. Gitu ya, udah selesai. Jadi syaratnya harus bilangan yang atasnya ini atau si pembilangnya lebih besar dari yang bawahnya. Kalau misalkan ada 1/4 jadi pecahan campuran, Pak, nggak bisa ya, karena di sini atasnya 1, yang bawahnya 4, lebih besar bawahnya gitu ya. Jadi kalau ini udah mentok, dia nggak bisa diubah lagi ke pecahan campuran. Gitu ya. Kalau dibalik sekarang, tadi kalau dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang kalau misalkan dibalik dari pecahan campuran ke biasa. Misalnya, apa nih? Bentar, kolom komentarnya. Misalnya, 3 1/4. Ini udah siap-siap resen ya, pantesan. Oke, sebentar. Pagi lihat dulu ya siapa yang belum pernah. Raditya, boleh Raditya. Rara ya? Rara atau Vandra nih panggilnya, Pagi lupa. Ya. Rara ya? Rara. Oh iya, Rara. Ya, boleh Rara. Gimana? Oh iya. 3-nya dikaliin 4 terus ditambah 1. Oke ya. Ya udah, ini tinggal 4 kaliin 3 gitu ya. 12 tambahin 1. Jadi di sininya berapa, Rara? Atasnya di sini berapa? 13. 13. Oke. Jadi si ininya, penyebutnya ini tetap ya. Ininya 4, terus atasnya itu hasil dari perkalian 4 kaliin 3 gitu ya. Kemudian ditambahin hasilnya dengan 1. Jadi 13/4 ya, gitulah ya, gampang. Oke, jadi kayaknya yang soal ini juga, ini kayaknya nggak usah ya. Soal ini juga bisa ya. Sok cepet-cepet di kolom komentar atau di resen juga boleh. 26/4 ke pecahan campuran katanya. 3/4 ke pecahan biasa. Atau pakai spin wheel ya, lupa apa. Pakai spin wheel ya, biar kebagian semuanya. Tapi tetap kerjain siap-siap ya. Yang kebagian nyalain atau menjawab soal yang tadi adalah nama-namanya belum diisiin. Oke. Ini lumayan ya, kalau yang kebagian ini dapat kesempatan jawab, nanti dapat poin ya. Siapakah yang kebagian? Giva atau Hanifa nih? Oh, Hanifa. Hanifa, boleh Hanifa. Mana ada Hanifa nggak? Oh, ini ada Hanifa. Oke. Hanifa coba yang nomor 1. Hanifa Rashidah hadir? Nah, ini ada. Iya, hadir. Oke, Hanifa kalau nomor 1 gimana nih Hanifa? Di sampingnya 6. Bentar, Pogit tampilin papan tulisnya. Gini ya. Ini 26/4, ini sama dengan berapa? Di sampingnya 6. Di atasnya 2. Atasnya 2. Bawahnya? Bawahnya 4. Oh, dari mana ini? Coba dijelasin. 6 dikali 3 jadi 24, terus ditambah 2 jadi 26.
6 kali 3 atau 6 kali 4? 6 kali 4 maksudnya. 6 kali 4 ya. Ini kaliin 24 gitu ya. Nah, 24 tuh biar pas jadi 26 kan tinggal ditambahin sama angka 2 di sini gitu ya. Oke, ini versi dari Hanifa. Hanifa, kalau misalkan udah kayak begini, boleh disederhanain lagi nggak sih? Apa, Pak? Bisa disederhanain lagi nggak sih? 6, 2 per 4. Atau udah mentok gini aja? Bisa. Bisa. Jadi Iya. gimana kalau disederhanain jadi gimana? Bentar dulu. Pak, kalau misalnya disederhanain lagi. Ini aku mau nanya ya. Kalau disederhanain lagi, yang 6-nya juga ikut ngecilin kan? Enggak. Oh, enggak. Berarti 6. Berarti 6. 1/2. Oke. Nah, kayak gitu ya. 1/2 dari mana? Dibagi 2. Oke, ininya dia yang bagi 2 ya. Nah, betul ya. Makasih Hanifa ya. Jadi ini jawabannya betul. Jadi kalau misalkan pecahan campuran juga bisa disederhanain ya. Dibagi 2 saja, tapi yang dibagi maksudnya bukan dibagi 2 ya. Yang disederhanain itu adalah si 2/4-nya ini. Atau bagian yang pecahannya. Tapi si angka 6-nya ini nggak usah diapa-apain ya, biarin aja. Jadi 6 2/4 ini kita bisa sederhanain. Dia menjadi 6 1/2. Gitu ya. Gitu, sip ya. Bagus Hanifa, langsung poin ditambahinnya. Biasa yang kebagian itu poinnya lebih besar tambahannya. Jadi 3 ya. Hanifa, tuh ya langsung musuh Giva. Sip, sekarang coba lanjut lagi di spin wheel yang nomor 2-nya nih. Ubahlah 3/4 ke pecahan biasa. Oh, gampang juga ya. Coba sekarang spin wheel lagi, siapa yang kebagian? Aduh, mau hampir ke Rara. Ada B. B itu yang mana ya? Bianesa bukan sih? Oh, ini Biasa. ada. Oke ya, sip. Bianesa yang nomor 2 nih gimana? Bianesa. 4. 4-nya dikali 4. Ya, oke, dikaliin. Ditambah 3. Tambah 3. Jadi berapa di sininya? 19/4. 19/4. Jadi 4 kali 4 berapa? 16 ya. 16 tambahin 3 jadi 19. 19/4 udah ya. Gak usah diapa-apain lagi. Ini juga kebetulan gak bisa disederhanain. Ya sudah. Jadi hasilnya adalah 19/4. Sip ya. Makasih B ya. Atau Bianesa. Nah gitu ya. Jadi sesekali Pogi spin supaya semuanya kebagian ya. Jadi dapat poinnya tuh. Yang belum ada Talita ya, Mariam, Nadifa, dan seterusnya gitu ya. Ada berapa yang bolong-bolong. Ini yang rekor terbanyak tuh 6 poinnya ya. Keisa, Mirila, terus siapa lagi? Ya itu ya. Oke, lanjut lagi ke sekarang ke operasi ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang dibahas hari ini insya Allah sampai yang perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini yang penjumlahan dan pengurangannya. Syaratnya sih gimana ya? Oke. Kalau yang sebentar, ini ada WA. Oh iya ya, oke. Sorry. Baik, yang nomor 1, kalau misalkan ada pecahan yang dijumlahin, syarat paling pertamanya adalah kita harus pastikan dulu kalau misalkan si penyebutnya itu sama. Ini Pak Ogi pakai huruf gitu ya nyimbolinnya. Kalau misalkan bawahnya udah sama, ini penyebutnya sama, kalian tinggal jumlahin atasnya aja. Ini 5 ya, sudah sama ya. Udah kita tinggal jumlahin aja atasnya ini 2 tambah 4 menjadi 6/5. Gitu ya, selesai. Jadi hati-hati ketika misalnya penjumlahan kayak gini, Pak Ogi sering nemuin beberapa anak yang
ketika menjumlahkan pecahan biasa, karena mungkin nggak tahu gitu ya konsepnya, atau misalkan karena tidak terbiasa, jadi dia tuh menjumlahin semuanya gitu ya, ininya tuh di atas bawah tuh jumlah ini 6, ini 10 gitu ya, ini hati-hati. Jadi kalau ada operasi penjumlahan pengurangan pecahan biasa, kalian hanya cukup memastikan dulu ininya, kalau udah sama berarti tinggal jumlahin atasnya. Ini 6 per 5, selesai gitu ya. Pak, saya pengen ubah dia jadi pecahan campuran, silakan. Ini jadiin lagi 5, 1, ini jadi 1 lagi. 5 kali 1, 5, tambahin 1 jadi 6. Gitu. Itu ya kalau syarat awalnya. Kemudian kalau misalkan kasusnya beda, 3 per 4 nih, tambah 2 per 3. Nah, kalau gini gimana Pak? Ada yang pakai caranya itu mencari KPK antara penyebutnya, ya, 4 sama 3, atau kalau Gina biasanya langsung kaliin aja ininya. Jadi gini ya, kita kalikan 4 kaliin 3, berarti di sini 12, terus ininya kali silang. 3 kali 3, 9. 4 kali 2, 8. Gitu. Jumlahin aja. 17 per 12, selesai. Gitu. Kalau misalkan ada yang beda pakai cara yang lain, silakan gitu ya, nggak masalah. Tapi yang penting sama hasilnya dan prinsipnya jelas gitu ya. Jadi kalau misalkan penyebutnya beda, kalian tinggal samain dulu dengan mengalihkannya boleh, atau mencari KPK-nya antara penyebutnya itu gitu ya, 4 sama 3, KPK-nya 12. Atau misalkan ada lagi contoh yang lain ya. Ada lagi misalkan 1 per 4 tambah 3 per 2 misalkan. Pak, saya pakai KPK, jadi ini diubah si 4 sama 2-nya tuh, ini yang 4 mah tetap ya 1 per 4 ya. Ini yang 3 per 2 saya kaliin dua-duanya, kaliin 2, ini kaliin 2, bawahnya juga kali 2. Ini jadi 6, ini 4. Boleh. Yang penting si penyebutnya itu jadi sama gitu ya. Jadi sama. Ini jadi 7 per 4. Itu kalau misalkan pakai cara yang KPK. Tapi kalau misalkan pakai yang cara Pogi tadi yang dikaliin aja gitu ya, 1 per 4 tambah 3 per 2 misalkan tadi ya, pakai cara yang kaliin tadi ya, ini kaliin kan jadi 8 ya, ini kali silang, 2 kali 1 2, 4 kali 3 12, ini jadi 14 per 8, masih bisa diserahin dibagi 2 dua-duanya, bagi 2, ini bagi 2, berarti ini jadi 7 per 4 gitu. Sama aja, ini kalian boleh pakai cara KPK tadi atau pakai cara yang ini juga silakan ya. Kalian bebas pilih yang mana, yang penting konsepnya dan hasilnya juga sama gitu ya. Pogi nggak larang harus pakai cara ini atau cara yang manapun, terserah gitu ya. Oke, terakhir yang nomor 3, kasus yang ketiga. Nah, kalau misalkan ada bilangan pecahan dijumlahin sama yang bilangan bulat. Ini paling simple ya menurut Pogi. Tapi ada beberapa cara yang suka ditemuin dari pengalaman Pogi sebelum-sebelumnya gitu ya. 1 per 5 dijumlahin sama 3. Ada anak yang pakai cara ini. Jadi si 3 ini dijadiin per 1, 3 per 1. Boleh gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bilangan bulat, ini tuh sebenarnya tuh ada per satunya, ada pembagi satunya nih. Karena 3 dibagi, kan pecahan tuh pembagian sebenarnya tuh ya. Ini tuh artinya tuh bagi gitu sebenarnya tuh. 3 dibagi 1 ya 3. Gitu ya. Jadi kenapa ditambahin ini, supaya dua-duanya bentuknya kayak pecahan. Nah sekarang kalau misalkan udah bentuknya sama-sama pecahan, kita tinggal pakai prinsip yang sebelumnya, yang kasus 2 tadi ya, yang kalau misalkan penyebutnya beda. Ini kita kaliin gitu ya, 5, terus kali silang, 1 kali 1 jadi 1, 5 kali 3, 15. Jadi di sini 16 per 5, atau kita jadiin pecahan campuran, 5, ininya 3, ini 1, gitu. Selesai. Itu cara yang pertama. Kalau Pogi menawarkan ke kalian cara yang simpel. Kalau ada pecahan biasa,
dijumlahin dengan angka atau bilangan bulat, kalian tinggal tempelin aja sih angkanya. 3 tambah 1/5 tambah 3, tinggal tempelin aja 3 sama 1/5 digabungkan gitu. Lihat sama kan ya? Gitu ya. Terserah. Jadi mau nyaman pakai cara yang pertama, silakan. Pakai yang cara kedua juga boleh gitu ya. Jadi ambil yang menurut kalian lebih mudah. Gitu ya. Ambil yang menurut kalian yang lebih mudah. Tapi ini hanya berlaku untuk yang penjumlahan aja ya. Kalau pengurangan nggak bisa, hanya penjumlahan aja. Kalau pengurangan berarti harus pakai cara yang pertama tadi, yang dijadiin 3/1 tadi gitu ya. Hanya penjumlahan aja, yang cara nempelin itu. Gitu ya. Kalau yang pengurangan juga sama prinsipnya, harus sama dulu si penyebutnya, baru dikurangkan. Kita coba lihat yang pengurangan coba ya. Ini masih penjumlahan, coba di slide berikutnya. Ada yang pengurangan nggak? Oh, belum. Berarti yang ini boleh kasih yang pengurangan. Misalnya, kalau ada yang mau nyatet atau mau foto ini, boleh ya, bilang aja. Di si Pogi keburu di scroll gitu, jadi nggak kelihatan lagi. Contoh yang pengurangan misalnya 5/3, atau jangan ini deh, angka yang biasa aja, 4/5 dikurangi 5/3 misalnya, gitu. Prinsipnya sama, harus disamain dulu penyebutnya. Lihat di sini penyebutnya beda ya, jadi kita samain dulu, kaliin misalnya 5 dikaliin 3 berarti di sini 15, terus kemudian 3 kali 4 ya, ini kali silang nih, jadi 12 ya, kurangin 5 kali 5, 25. Nah, di sini hati-hati. 12 dikurangi 25 berarti jadi negatif hasilnya ya. Jadi negatif 13. Nah, negatif 13/15 gitu. Jadi kalau misalkan di pecahan pun bisa nilainya negatif gitu ya, nggak selalu bilangan bulat aja. Pecahan biasa pun nilainya bisa negatif. Terus kalau misalkan ada yang, contohnya yang tadi gitu ya, misalnya ada bilangan pecahan biasa 1/5 gitu ya, yang tadi mah tambah 3 gitu ya, sekarang kita coba yang pengurangan. Ini nggak bisa jadi langsung, Pak ini hasilnya karena ditempelin aja jadi 3 1/5. Ini salah. Bentar, ini papan tulisnya ke disconnect. Bentar. Nah, nih. Ini salah ya, kalau misalkan pengurangan. Jadi yang cara nempelin tadi hanya berlaku di penjumlahan aja ya. Hanya berlaku di penjumlahan aja. Kalau di pengurangan berarti kalian harus ubah dulu si 3-nya ini jadi /1. Ya, ini jadi /1. 3/1. Nah, kita samain dulu penyebutnya. Ini samain. Dikaliin 5 kali 1 5. 1 kali kali silang ya. 1 kali 1 jadi 1. 5 dikurangi 5 kali 3 maksudnya ini 15 ya. 1 kurangi 15 jadi negatif 14/5 gitu. Ya, jadi hati-hati untuk yang pengurangan, nggak bisa pakai cara yang simpel tadi gitu ya. Kalau penjumlahan masih bisa, yang pengurangan nggak. Gitu ya. Ini operasi penjumlahan pengurangan pecahan biasa. Konsepnya tuh simpel sebenarnya, tinggal kalian latihan soal yang agak rutin gitu ya, karena yang menjadi kelemahan atau yang menjadi kendala ketika ada soal-soal pecahan dan jadinya alergi ketika nemuin ini pecah per-peran jadi males gitu ya. Konsepnya teh gampang, padahal mah tinggal latihan terus rutin aja, ini bisa dikuasain gitu ya, dengan sejam juga bisa ini ya, dengan latihan soal yang rutin gitu ya. Kalian bisa terbiasa nanti, jadi gampang. Ya itu tadi gitu ya, kalau misalkan udah di dalam pikirannya termental blocking gitu ya, dan menganggap ini sesuatu yang sulit, jadinya teh nemuin ini males gitu ya, belum juga dicobain udah males gitu ya. Nah itu yang harus kita hindarin, kita sisihkan gitu ya, jangan sampai ada lagi muncul lagi yang seperti itu gitu ya. Oke, kita
Dan sampai sini dulu ada yang ditanyain nggak? Tadi pagi ada yang kecepatan. Pak, aku izin nggak buka kamera, iya. Oke. Ada yang Pak mau dibahas lagi bagian mana gitu ya? Boleh. Ini kesempatan untuk nanti kalian pas ngerjain soal terutama ya. Kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut lagi ke yang perkalian. Ini lebih gampang lagi ya, perkalian. Kok kecepatan. Nah, yang perkalian lebih gampang lagi. Kasusnya misalnya yang nomor 1, 2/5 per 4/5. Dikaliin mereka berdua. Kalau yang perkalian, tadi tinggal kaliin atas dan atas, bawah kaliin bawah, selesai. Pembagian tinggal dibalikin, berubah jadi perkalian. Kita coba dulu yang satu lah ya, biar kelihatan simpel. Nomor 1 ini tidak harus disamakan penyebutnya. Kalau perkalian ya, beda sama penjumlahan tadi. Kalau kali, kalian tinggal dikalikan aja angkanya, atas dan atas, bawah dan bawah gitu. Atas kali atas 8, bawah kali bawah 25, beres gitu. Cepat ya. Yang pembagian gimana? Misal nih yang kasus kedua 3/4 dibagi 2/3. Ini penulis pembagian ada yang simbolnya begini, ada yang titik 2 ya. Pagi lupa nggak nambahin papan tulisnya. Kalau yang pembagian simbolnya bisa begini atau titik 2 gitu ya. Sama aja. Gitu. Sekarang kalau yang pembagian ada yang sedikit dimodifikasi di sini, yang ininya nih. Jadi kalau misalkan yang pembagian harus kalian balikin dulu posisinya. Ini jadi 3/4 kali 3/2 gitu. Dibalikin dulu. Simbol pembagiannya berubah jadi perkalian. Dan yang pengalinya ini, yang 2/3-nya berubah posisinya di 3/2. Ditukar posisinya. Sudah tinggal jadi perkalian begini, atas kali atas, bawah kali bawah. Di 9/8 beres. Gitu. Kalau yang pembagian. Terus terakhir yang kasus ketiga, kalau misalkan dikalikan sama bilangan bulat, ini 1/5 kali 3. Ini mirip yang tadi, yang dimodifikasi yang penjumlahan tadi. Kalau misalkan ada yang begini, kalian tinggal kasih aksesoris bawahnya 3/1 gitu ya. Karena perkalian atas kali atas, bawah kali bawah, ini 3/5 beres gitu ya. Jadi kayak simpel, tinggal kalian latihan soal yang agak rutin aja untuk ini gitu ya. Nanti siapa tahu kalian bisa ngerjain yang soal-soal hots-nya gitu ya. Yang Pogi nggak ngajarin di sini, ini Pogi cuma ngajarin yang level 1, level 2 aja. Yang hots tadi kalian hanya coba mengimprovisasi sendiri, coba buka kreativitasnya supaya bisa ngerjain itu. Idealnya sebenarnya kalau misalkan di hiburan Subro itu, kan di hiburan Subro itu ada level 1, 2, 3. Idealnya itu semuanya dikerjain. Kalian mulai dari yang mudah dulu, level 1, beresin dulu itu semuanya. Terus langsung level 2, beresin lagi semuanya. Level 3, pas dikerjain setelah level 1 dan 2 dikerjain. Idealnya kayak gitu. Cuman karena di sekolah waktunya juga terbatas, jadi Pogi juga nggak bisa tega ngasih semua soal dikerjain gitu ya, suruh semuanya kerjain. Kayaknya enggak gitu karena waktunya juga terbatas. Sehingga coba kalian ambil waktu gitu ya, di sela-sela waktu di rumah sesekali ngerjain soal, nyobain ngerjain matematika lah yang level ini sendiri gitu misalkan. Itu bisa mempermudah kalian untuk memahami konsep ini dengan sendirinya. Hafal sendiri gitu. Tadi kan si rumusnya tuh atau konsepnya tuh harus gini, harus gitu kan banyak gitu ya. Ketika misalkan kalian nyobainnya langsung, praktek langsung gitu ya, dengan sendirinya itu akan hafal sendiri tanpa harus dipaksa untuk dihafal kayak biasanya. Gitu ya. Jadi prinsipnya kalau matematika itu mudah karena terbiasa. Gitu prinsipnya. Jadi lakukan sering lakukan pengerjaan soal-soal ini dengan rutin, dengan sendirinya akan terbiasa dan jadi gampang. Malah jadi ada beberapa yang senang sama matematika gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyain dulu nggak seputar
bilangan pecahan, nanti pekan berikutnya kita akan coba ke pecahan desimal ya, tinggal latihannya aja sekarang gitu ya. Kalian coba nanti Pogi minta untuk ngerjain hiburan Sugro ya. Tapi sebelumnya ada yang nanyain dulu, tanyain dulu nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut aja ke sini. Ke soal latihannya hiburan Sugro 5. Ini ada di halaman 16 ya. Halaman 16, silakan kalian boleh dilihat di modulnya atau di slide ini juga boleh gitu ya. Ada level 1, level Kaisa silakan boleh. Itu Pak, boleh minta linknya lagi soalnya aku linknya nggak di sini. Oh iya, link ini ya, link Gset ya atau modul, Gset atau modul? Link modulnya. Oh modulnya, oke, ini modulnya ya, link modulnya. Pagi ketikin di sini harusnya copy paste di sini nih. Nah ini nih, tuh, linknya ada di kolom chat. Nah kok gitu sih linknya? Bentar. Nih yang warna biru ya, itu link modulnya. Nah silakan kalian boleh kerjain dari nomor 1 atau semuanya aja dicobainnya sesempatnya aja. Nanti kita akan coba bahas satu persatu dari yang level termudah dulu aja ya, level 1, terus kemudian nanti level 2 gitu ya, lanjut nanti level 3 dan seterusnya sampai yang kalau misalkan keburu level 3 aja sekalian gitu ya dibahas. Tapi kalau enggak ya udah kita nggak usah maksain, nggak apa-apa gitu ya. Setidaknya level 1, level 2 aja dulu. Ya silakan diambil buku catatannya, kalian coba kerjain yang nomor 1 dulu ya, level 1. Nomor 1 kasih judul hiburan Sugro 5. Kasih keterangan juga di modul ada di halaman berapa gitu ya, halaman 16 ini. Halaman 16. Jadi kalian ketika misalkan mau belajar lagi ada catatannya gitu ya, ada ininya, bekas catatan kaliannya. Yang udah nomor 1 silakan boleh ketikin jawabannya di kolom komentar. Ya, gimana? Kalau yang di Bapak Syasmin itu hiburan Sugro 6. Oh ya gitu? Iya. Coba. Tidak aku lihat hiburan Sugro 6, kalau hiburan Sugro 5 tadi yang Bapak kasih. Oh iya bener. 4. Iya bener. Ini udah. Oke, makasih ya. Hiburan Sugro 6, sorry, maksudnya hiburan Sugro 6 dan halamannya juga, salah. Halamannya juga halaman 16 ternyata, halaman 18 ya. Ini end show, coba Pogi edit dulu di sini. Ini hiburan Sugro 6, halaman 18 ya, makasih. Ada yang ingetin. Ini nih. Nah, hiburan Sugro 6 ya, sorry. Hiburan Sugro 6 di modul ada di halaman 18. Silakan yang udah selesai nomor 1 boleh ketikin di kolom chat jawabannya. Mau benar mau salah, oh ya langsung rekap siapa aja yang ketikin di kolom chat ya. Di kelas 9 Akselis terdapat 16 siswa, adalah laki 14 perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah berapa per berapa maksudnya gitu. Yang udah langsung ketikin aja ya di kolom komentar. Nanti kita bahas. Assalamualaikum Pak, hari ini saya sebelum sekolah. Ini siapa ya? Farah Syria. Oh. Salam, oke.
Ada yang udah nomor 1? Level 1 berapa? Pak udah nomor, langsung ketikin aja jawabannya Naswa di sana di kolom komentar. Pak, maaf kalau yang nomor 1 itu maksudnya dijumlahin dulu semua siswa laki-laki sama perempuan, ntar ditentuin jumlah siswa yang laki-lakinya berapa? Enggak, ini mah malah udah dikasih tahu laki-lakinya. Laki-lakinya ada 16, perempuannya 14. Nah, si laki-laki ini teh berapa per berapa dari total keseluruhan kelas ini tuh gitu. Oke, di sini udah ada yang jawab Givara 4/5. Naswa berapa Naswa? 16/30 ini jawaban Safia. B juga sama 16/30, oke. Ada 2 jawaban yang beda ya, oke. Tapi ya siapa tahu ya, kan tadi udah dibilang kalau bilangan pecahan itu mungkin formnya beda, tapi dia tuh senilai gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Oke, Pogi tunggu sampai 8:49 ya, 8 menit lagi lah. Naswa berapa Naswa? Ketikin coba Naswa. Faras 16/30, Nisrina sama Naswa lebih lengkap ya 8/15. 7 yang laki-laki, yang perempuan 7/15. Oke, kita coba bahas ya yang nomor 1 dulu. Perhatiin ke sini. Nomor 1. Yang ditanya di sini adalah banyaknya siswa laki-laki, tapi pecahannya ya, yang laki-laki tadi itu 16, yang perempuan 14. Ya, yang kita fokuskan adalah yang laki-laki sebenarnya gitu ya. Yang ini. Berarti karena pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan, yang laki-laki itu ada 16 kan bagiannya. Secara keseluruhan, dari keseluruhannya itu totalnya ini kita jumlahin aja nih. 16 tambah 14 jadi 30 ya. 30. Berarti ini pecahannya adalah 16/30. Benar, yang jawab ini benar. Tapi boleh disederhanain lagi, lebih bagus disederhanain lagi. Jadi dibagi dua-duanya pakai angka yang sama supaya makin sederhana. Bagi 5 nggak mungkin ya, dibagi 4 juga, bagi 2 mungkin ya, ini bagi 2, ini bagi 2. Berarti hasilnya adalah 16 bagi 2 ini 8/30 bagi 2 15 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 8/15. Atau boleh 16/30 juga, tapi tambahin aja di sampingnya sama dengan 8/15 ya. Ini yang nomor 1. Oke, nomor 1 jawabannya itu pembahasannya. Yang salah ya nggak apa-apa, nanti tinggal diedit aja jawabannya, nggak perlu disalahin gitu di situnya, tetap dibetulkan supaya lengkap ini ya sama jawaban. Sekarang lanjut ke nomor 2. Silakan yang udah tahu jawabannya diketikin di kolom komentar. Urutkan bilangan pecahan tersebut dari yang mungkin nilai yang terbesar dulu ke yang terkecil. Oke, Naswa udah 3/6, 3/8, 1/3. Oke. Ini masih soal basic ya, soal-soal yang rutinan ini mah, soal-soal biasa. Oh iya, hari Rabu teh kan libur ya. Kita teh sebenarnya ada jadwal di hari Rabu. Biasanya kita belajar kelompok atau enggak belajar kuis gitu di hari itu. Tapi nggak tahu nih, kalau misalkan nggak ada pengganti, berarti kita skip yang belajar kelompoknya. Berarti Pak Ugi langsung tugaskan latihan hiburan sugro. Hiburan sugro yang inilah ya, maksudnya yang
pecahan. Tapi kalau misalkan ada pengganti mungkin Alpaugi tunda dulu. Oke, Mirila juga jawabannya sama. Beda deh. Kalau Mirila yang pertama itu 3/6, yang keduanya 1/3. Kalau Naswa 3/8 dulu, baru 1/3. Oke. Ada yang beda di sini. Kaisa Marwah 3/6, 1/3, 3/8, 7/. Ini sama kayak yang Mirila. Oke. Kita coba bahas aja ya. Yang lain boleh ngikutin di sini. Kalau misalkan belum. Di sini pecahannya ada 4 buah. 7/24, ini 3/6, ini 1/3, ini 3/8. Sekarang kita harus ubah dulu pecahannya, penyebutnya itu sama semuanya, gitu ya. Oke, kalau misalkan kita ambil KPK-nya, KPK-nya itu 24, 6, 8, 3 sama 8 itu 24 gitu ya. Ini kalian udah belajar di SD ya. KPK FPB itu, tapi yang kita pakai di sini KPK kelipatan persekutuan terkecilnya 24. Sekarang kita ubah semuanya jadi 24 pernya gitu ya. Jadi di sini 7/24 tetap ya karena udah jadi 24. Yang 3/6 ini kita jadiin 24 supaya jadi 24, ini tinggal kaliin aja 4 semuanya. Ini 24 ya. 3 kali 4 ini 12. Yang 1/3 semuanya dikaliin 8 berarti supaya jadi 24 ya ininya. 1 kali 8 ini 8. Yang terakhir 3/8 dua-duanya kaliin 3, berarti di sini pernya tetap 24, 3 kali 3 9. Nah, sekarang tinggal diurutkan aja. Yang paling pertama berarti yang kita urutnya di mana dulu? Terbesar ya, terbesar. Yang paling terbesar berarti ini dulu ya. Yang 12 nih, yang ini yang pertama berarti ya. Pertama, terus keduanya ini, terus ketiganya ini, terakhir yang 7/24 ya. Kita simpulkan, berarti yang pertama itu 12/24 itu tadi 3/6 ya. 3/6 dulu. Yang seterusnya berarti yang keduanya tadi 9/24 itu adalah di 3/8. Diperkecil aja dulu. Nah, ini gini ya. 3/8, terus yang ketiganya 8/24 itu 1/3, terakhir 7/24 gitu ya. Jadi jawabannya siapa tadi? 3/8 dulu ya. Nah, Naswa berarti ya. Yang ini harus 3/8 dulu ternyata yang duluan. Gitu, yang nomor 2 ya. Yang beda silakan diedit dulu, berarti diedit dulu jawabannya. Silakan lanjut ke soal level 2. Nah, ini gampang juga, operasi pecahan biasa. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1 dulu lah, 1 dulu. Pelan-pelan ya. Langsung ketikin jawabannya kolom komentar kalau udah. Iya, nggak dapat apa yang mau diproses. Ternyata hari Rabu emang nggak diganti jadwalnya, dihapus.
Sehingga untuk latihannya, Pak Ogi posting di Google Classroom, latihan bilangan pecahan biasa ya. Ini latihan untuk kalian nanti fokus pecahan biasanya gimana ya. Nanti kalian coba lihat aja di Google Classroom ya. Yang soalnya ini Pak Ogi udah ringkas. Cuman 10 soal. 10 soal aja. Tapi kalian kerjainnya tidak langsung di soal ini gitu ya. Kalian kerjainnya di buku tulis. Nanti kalau udah selesai, kalian fotoin lalu kirimkan ke Google Classroom. Nanti kalau ada yang bingung, boleh tanya japri ke Pak Ogi via WA gitu ya. Kalau nanya via WA, biar Pak Ogi nggak bingung, coba fotoin dulu soalnya Pak. Yang ini gimana fotoin soalnya tuh gitu. Jadi Pak Ogi bisa langsung jelasin, nggak usah nyari-nyari dulu soalnya di mana gitu ya. Gitu ya. Ini yang di Google Classroom ini kalian bisa kerjain waktunya silakan bebas gitu ya, fleksibel. Tenggat waktunya di sini sampai minggu depan aja lah ya. Sekarang hari Senin ya, hari Senin aja. Gitu ya. Jadi buat latihan kalian di rumah. Jadi nggak santai aja lah ya, santai, nggak usah. Udah PR, jadinya malam-malam gitu, jangan ya, jangan dibiasakan ngerjain kayak gitu, karena akan memberatkan kalian nantinya. Jadi Pak Ogi mau nggak mau harus kasih latihan gitu ya, supaya terbiasa sama konsep ini nih. Kalian nggak kesulitan nanti pas ada soal-soal matematika. Ya, nomor 1 jawabannya 13/12 ya, betul ya. 4. Oke, ini Pak Ogi coba bahas aja nomor 1-nya doang. Nanti sisanya kalian langsung kerjain yang di Google Classroom. Ini nomor 1, 1/3 tambah 3/4. Kalian tinggal kalikan aja di bawahnya. Ini 12. Jadi di sini per 12 ya. Kali silang ini 4. Terus ini 3 kali 3 jadi 9 gitu ya. Jumlahin semuanya ini 13/12. Atau jadi pecahan campuran ini 1/12 gitu ya. Sama kayak jawabannya Talita. Oh, Talita ya, Pak Ogi kasih poin. Pokoknya yang ngetik-ngetik di sini, Pak Ogi rekap nama-namanya siapa aja, langsung nanti dapat poin ya. Oke, karena waktunya udah jam 9 gitu ya. Sisanya ini untuk latihan kalian di rumah. Ini Pak Ogi nggak akan tugaskan semua nomor kalian wajib dikerjain, tapi yang wajib hanya ini aja, yang di Google Classroom ya, silakan dibuka Google Classroom-nya. Ini Pak Ogi kasih link-nya gitu ya. Di kolom chat, ini link-nya nih. Nah, itu link Google Classroom-nya. Kalian kerjain soal yang ini, begitu sudah selesai yang soal yang sebelumnya, yang latihan sebelumnya. Latihan sebelumnya udah selesai itu, langsung kerjain yang ini. Jadi jangan ditunda tugas-tugasnya atau latihan-latihan soalnya, supaya nanti nggak makin bertumpuk ya. Kalian cari waktu di sela-sela waktunya di belajar mandiri, terutamanya di jam belajar mandiri, kalian bisa manfaatkan itu untuk ngerjain tugas. Misalkan kalau ada, atau misalkan nggak sempat pas ngerjain di jam belajarnya di sekolah gitu ya. Paham sampai sini ya? Jadi silakan sekali lagi kerjain ini di buku tulis. Nanti begitu selesai langsung kumpulkan di Google Classroom fotonya. Gitu ya, jangan ditunda lagi. Kalau misalkan emang masih bingung, nggak ngerti, nggak ada yang bisa ditanyain lagi, nanya ke Pak Ogi juga slow respon misalnya gitu ya, kumpulin aja seadanya dulu aja. Yang penting kalian udah ngumpulin tugasnya ya. Kita tutup aja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari Pak Ogi ya. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah hari ini dan kalian dapat ilmu yang manfaat untuk nantinya kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu ya. Silakan boleh leave meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya ya.